Jadi ini cerita-cerita ini kan ada bukunya Mas Arief, Jurnalisme di Luar Algoritma. By the way, ini cerita di behind the scenes. Behind the scenes. Okay. Ya, yang produk dari slow journalism. Ntar kita bahas juga itu. Ini ada cerita-cerita kayak waktu di Aceh aja nih, karena aku jadi kayak intuit banget dari mulai konflik sampai pasca tsunami sampai akhirnya negosiasi damai ya. Ini berarti pada saat itu masih jadi redaktur pelaksana dong? Oh, 2004 itu 2004 kejadian kan. Itu kan artinya baru 6 tahun ya, mungkin saya one of the redaktur lah ya kali editor ya. 2000 nih waktu ketemu Hasan Tiro? Oh, Hasan Tiro kan 2001. Ini yang 4 Juni 2000. 2000 bahkan. Itu kan masih ini banget. Masih di lapangan masih di lapangan banget itu. Itu kan Bambang Harimurti tuh yang jorokin saya. Oh. Apa Mas waktu itu alasannya ini Aceh dipegang story-nya oleh Mas? Nah, waktu itu saya salah satu redaktur atau penulis di Desk Nasional ya, Desk Politik ya. Dan Aceh kan bergolak terus. Jadi saya sering bolak-balik lah gitu. Ada bom, saya datang, terus nanti selesai balik lagi gitu. Saya agak banyak kenal juga lah sama orang-orang di sana. Nah, pada tahun 2000 itu sekitar itu Juni ya, Maret atau April tuh majalah Forum Keadilan, saingannya Tempo nih, meskipun ada kaitan historik juga, itu menurunkan wawancara khusus dengan Hasan Tiro. Tapi wawancaranya pakai telepon gitu. Jadi tapi dia diakui oleh Forum Keadilan pakai telepon gitu. Nah, Bambang Harimurti waktu itu agak ragu. Rif nih kayaknya belum tentu deh. Kan dia katanya stroke atau ada yang bilang sudah meninggal gitu. Lu cari jalan deh, dia bilang untuk ke sana gitu. Ya udah, namanya perintah kan, buat saya tertantang juga gitu kan. Kira-kira sebulan lah gitu saya mencari segala macam cara di Aceh, di Norway, di Sweden, di New York, pokoknya pelarian-pelarian Aceh yang mungkin saya bisa dekati begitu untuk sampai ke sana gitu. Ini sebelum zaman Google, zaman WhatsApp, belum ya? Jauh banget. Ini berarti benar-benar angkat telepon. Telepon, ya ada SMS ya. Oh iya, saya ingat udah SMS, tapi BlackBerry belum ada gitu, jadi mahal sekali. Jadi telepon sana, telepon sini, lalu kemudian ketemulah ada pertemuan rahasia yang diinisiasi oleh Gus Dur waktu itu untuk membuat satu upaya damai yang namanya humanitarian pause atau jeda kemanusiaan. Nah, itu dilakukan di Jenewa. Mediatornya namanya Henry Dunant Center. Nah, gitu itu. Nah, terus saya kontak waktu itu sana sini. Saya boleh nggak ketemu dalam pertemuan itu? Ya nggak mungkin pertemuan itu dirahasiakan gitu. Ini ke Hasan Tironya? Bukan, ke orang-orangnya, baik dari pihak Indonesia maupun dari pihak GAM, gitu kan. Tapi saya beraniin diri aja sih, bilang ke Mas Bambang, BHM, ini saya ada pintu nih masuk, tapi masih belum 100% gitu. Lo yakin nggak? Dia bilang, ya yakin lah, gue bilang, gue berangkat ya. Gitu. Ya udah, gue berangkat. Jalurnya apa? Jenewa dulu, abis itu gue ke Stockholm, karena mereka ada di Stockholm. Kalau gue nggak bisa dapat wawancara si Hasan Tiro, at least gue bilang adalah gue bikin liputan tentang kehidupan para eksil GAM di sana. Waktu itu belum ada tuh cerita tentang mereka tuh masih samar-samar banget. Bahkan Hasan Tiro tuh mati atau enggak kita belum tahu gitu. Nah, pergilah saya ke sana, pendek cerita ya. Saya pergi ke Jenewa, itu kantor Henry Dunant Center tuh di sampingnya Danau Lemang tuh yang bagus banget kalau pernah ke sana. Saya ke sana kosong, kurang ajar banget kan. Jadi gue tuh bawa geret-geret koper gitu dari airport langsung ke situ. Gak ada tuh. Terus ada orang yang saya ketok-ketok gitu. Saya mau, katanya di sini ada pertemuan ini gitu. Oh, I'm sorry, kita nggak tahu, dia bilang gitu. Jadi mereka tutup mulut semua. Oke deh. Oke, gue pulang. Masuk hotel dulu nih. Masuk hotel, saya teleponlah orang yang namanya Hasan Wirayuda. Udah jadi Menlu? Belum. Waktu itu jadi perwakilan tetap Indonesia di Jenewa. Jadi saya kalau ketemu Hasan Wirayuda sekarang pasti kita bernostalgia tentang itu. Saya bilang, Pak, saya jauh-jauh loh dari Jakarta. Gitu. Iya Mas, tapi ini disembunyikan tempatnya. Di mana? Ya kalau naik mobil 4 jam, dia bilang gitu. Nggak kekejar karena ini sudah berlangsung. Oke, saya bisa maafkan Bapak di situ, gue bilang, karena saya dari jauh-jauh. Tapi kita harus ketemu gitu. Ntar malam ya kita ketemu. Nah, terus saya ditraktir makan di pinggiran di kota tuanya Jenewa gitu, dan Pak Hasan cerita semua diceritain sama dia, gitu prosesnya, detail-detailnya gitu. Oke Pak, thank you, saya bilang. Aku suatu itu nulis untuk tulisan pendek dulu lah gitu ya, tulisan pendek untuk Tempo edisi berikutnya.
Itu berarti udah punya deadline tuh ya? Sudah mulai, kita udah kena deadline Sabtu tuh. Oh, oke. Kalau nggak salah acaranya Jumat kalau nggak salah tuh. Dan berita harus naik pada saat harus itu? Harus naik, pendek dulu deh, nggak apa-apa Rif gitu. Tentang peristiwanya dulu, karena ini peristiwa gede. Ini peristiwa gede banget. Gus Dur kan luar biasa tuh mengambil inisiatif untuk mendamaikan Indonesia dan GAM. Sementara tentara waktu itu nggak mau, maunya hajar aja terus gitu kan. Nah, Gus Dur inisiasi itu. Nah, meanwhile sementara tulisan udah jadi, saya gerilya terus di Jenewa, ketemu dengan orang-orangnya Hasan Tiro, diantaranya Zaini Abdullah, yang kemudian jadi gubernur, ya kan. Terus beberapa yang lain gitu. Nggak dikasih pintu masuk. Nggak dikasih pintu. Ini juga pertama kalinya ya? Pertama kali, tapi telepon sudah sering. Oke. Sebelumnya tuh telepon, baik langsung maupun lewat penghubung lah gitu. Saya mau, kan wali, masih kita bilangnya Wali Nanggro kan. Wali Nanggro kan ada di sini, kasihlah kesempatan saya ketemu. Wah, belum saatnya. Gitu. Ya, oke. Dia ada di atas di hotel gitu. Kapan Anda pulang ke Jenewa, ke Stockholm? Dia bilang, ya, mungkin 3 hari dari sekarang. Wali ikut pulang. Ya, tapi dia mau ke Zurich dulu, dia bilang, mau ke Zurich dulu. Oke. Udah, saya berpisah, kemudian 3 hari kemudian saya pergi. Saya terbang ke Stockholm. Saya ketemu lagi dengan mereka. Tadi kan janji saya ke Pemret kan, saya mau bikin liputan tentang kehidupan mereka. Menarik sekali memang bagaimana mereka jadi eksil, terlunta-lunta di pengungsian UNHCR di Malaysia, sekian tahun hidup di dalam tenda gitu di depan kantor UNHCR dan seterusnya gitu orang-orang ini. Sampai akhirnya dapat status asilum kan di Swedia kan. Saya datengin tuh, saya bawa rokok, saya bawa, beberapa kan orang Medan ya, bukan orang Aceh ya. Atau dibesar di Medan. Jadi, Arif tolong kakak dibawakanlah teri Medan gitu, teri yang kecil-kecil itu. Saya bawa tuh, Din. Gue bungkusin tuh. Mas Azul ngakunya orang Lampung apa orang Jawa? Saya ngakunya orang Lampung. Saya tidak bohong, meskipun saya ada darah Jawa, tapi saya besar dan lahir di Lampung. Kenapa itu jadi penting? Karena dalam paradigma Aceh Merdeka, Kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh itu meliputi seluruh Sumatera. Jadi paling mudah saya ngomongnya gitu kan. Kalau saya ngomong saya berdarah Jawa sebagian, maka pasti tertutup pintunya gitu. Gitulah kira-kira tuh. Gitu. Dan ini menarik nih ya, karena ada akhirnya berjumpa dengan Hasan Tiro. Ini diceritain di sini di salah satu chapternya, 2 jam bersama Hasan Tiro, yang dia ternyata nggak mau diwawancara. Nggak mau. Itu sebagai reporter ngerasa gagal nggak sih, Mas? Ya pasti. Tapi kan kegagalan seorang reporter itu adalah kalau dia belum ketemu dengan si narasumber. Jadi kalau yang ngomong masih sekretaris, satpam, ajudan, itu belum sah sebetulnya penolakan itu. Nah, saya tuh sudah ketemu dan proses ketemunya juga lumayan berdebar-debar karena kan mereka nutup pintu semua kan. Nutup pintu semua, baru kemudian di hari-hari terakhir saya ada di sana karena saya harus pulang. Saya dapat hint kecil bahwa dia tinggal di daerah namanya Albi. Albi itu kayak Depoknya lah ya kalau di sini, jadi anak kereta. Dan untungnya itu di negara-negara maju begitu pola kotanya kan jelas. Kereta api, stasiun kereta api, pasar, lalu kemudian apartemen menjulang gitu. Jadi saya tinggal sisir aja tuh, sisirin satu sampai akhirnya saya ketemu dengan satu gedung yang ada tulisannya di lobinya itu tuh, di lobinya itu DHT. Apa tuh? Dr. Hasan Tiro. Kalau orang kita yang biasa sama Aceh agak familiar itu DHT itu Dr. Hasan Tiro. Saya intip-intip gitu dari kaca tuh DHT. Tapi saya nggak bisa masuk kan, karena itu kan dikunci gitu kan. Aduh, ini gimana? Dah dia diam duduk sampai ada ibu-ibu pulang dari supermarket bawa keranjang gitu. Saya bilang saya mau cari orang Dr. Hasan Tiro. Oh, saya nggak tahu, dia bilang. Boleh nggak saya masuk ke dalam? Saya bilang gitu kan. Untuk lihat daftar itu gitu. Oh ya, dibukain pakai kartu slashnya dia, masuk ke dalam. Nah, begitu dia udah naik, untungnya liftnya nggak pakai tapping gitu. Jadi saya bisa langsung lantai 5, saya ingat betul. Saat lantai 5 begitu masuk ke lorong unit apartemen itu udah jelas tulisannya Dr. Hasan Tiro, bukan lagi pakai inisial. Jadi dikasih nama di depannya itu. Ya udah saya ketok pintu, tek. Keluarlah dia dengan profilnya gitu. Dan saya bilang, saya Arif, saya dari Jakarta, dan saya nyari Wali sejak dari Jenewa. Iya, saya ingat ada yang cari-cari saya. Oh, kamu jadi wartawan ya? Iya, saya wartawan. Wow. Tapi jangan lihat saya sebagai wartawan lah, saya bilang. Saya ini anak muda dari Sumatera yang pengen belajar sejarah. So let me in, gue bilang gitu. Dia nggak mau pakai bahasa Indonesia kan. Lebih bagus punya bisa berbahasa Aceh, tapi saya nggak bisa baca Aceh gitu. Oh iya, masuk. Gitu. Masuk. Dia bilang, kamu tahu di sini dari siapa?
Saya cari, dia bilang gitu. Nggak mungkin gitu. Loh saya cari, saya wartawan. Mana nomor telepon si ini dan si anak buahnya gitu kan? Loh saya nggak punya, saya bilang gitu. Meskipun saya punya, tapi kalau saya kasih dan dia telepon, selesai itu cerita kan, nggak ada lagi kan. Jadi saya memang mengulur waktu aja. Dia coba cari-cari di buku-buku gitu, nggak ketemu, untungnya nggak ketemu. Ya udah, akhirnya saya bilang, saya mau wawancara. Oh no, saya bilang gitu, bukan saatnya gitu. Saya sempat motret sekali yang ada di buku itu, dia marah sekali gitu. Tapi saya waktu itu mikir, kalau wawancara itu sudah tidak diperoleh dan itu dinyatakan oleh si narasumber, sebetulnya tunai tugas si wartawan kan. Tapi masa pertemuan segitu langkanya ditinggalkan begitu saja gitu. Dan sangat personal. Sangat personal. Dan karenanya saya mengembangkan satu yang kemudian kita bahas dalam buku ini adalah reportase sebagai mahkota dari jurnalisme. Reportase itu kan seperti melaporkan apa yang dilihat oleh wartawan as it is, untuk kemudian diserap dan dibaca oleh pembaca as it is juga. Maunya kan kira-kira gitu kan. Nah, dalam hal reportase di Hasantiro tidak bisa menolak kan. Gitu. Jadi pertemuan itu saya eksplor betul untuk menciptakan atau memunculkan drama yang maksimal untuk menceritakan dia sebagai makhluk gitu ya, sebagai sosok, sebagai human gitu. Gitu. Bayangin waktu itu dia 75 tahun, tinggal sendiri, istrinya dia udah berpisah. Istrinya orang Amerika, anaknya di Amerika, dia tinggal sendiri. Pengawalan juga tidak terlalu ketat karena di Swedia adalah negara yang super aman begitu kan. Dan tiba-tiba saya ada di situ dan dia mungkin cemas sama saya karena saya bisa lakukan apapun, tapi saya berusaha yakinkan. Tapi saya akhirnya ketemu dalam 2 jam itu. Dan menarik, misalnya dia tanya, kamu dulu sekolahnya di mana? Universitas Indonesia, saya bilang. Oh, dia marah sekali. That's stupid. Dia bilang gitu. Karena dia ngedengar nama Indonesia itu absurd buat dia. Ya kemudian saya tahu lah bahwa pergolakan dia sebagai manusia terhadap, banyak kekecewaannya terhadap pemerintah pusat sebetulnya dalam hal ini adalah Bung Karno kan, yang gandrung betul dengan persatuan. Dia sebetulnya lebih cocok ke arah Hatta kan, yang bukan persatuan, jadi independensi di masing-masing kayak Amerika lah kira-kira gitu. Tapi kan Soekarno kan dominan. Nah waktu itu dia sempat jadi pegawai kedutaan Indonesia di Washington, si Hasantiro ini, gitu. Tapi kemudian dengan berbagai ini, dia memutuskan tidak, dan dia pulang ke Aceh pada tahun 78 untuk gerilya. Tapi kan nggak sampai setahun gerilya, karena dihajar sama tentara, kemudian dia exile sampai ke Swedia itu, gitu. Wow. Gitu. Wow. Mas Azul, ini sebenarnya kayak the moral of the story tentang yang Hasantiro ini. Kita sebagai wartawan tuh dididik emang ya nggak boleh nyerah sih. Nggak boleh. Hajar terus saya tahu aja. Saya bakalan diomelin abis nggak ditegur sama Bambang Harimurti nih kalau dia nonton. Saya tahu betul tekanan itu gitu. Jadi nggak bisa. Saya harus dapat gitu. Gitu. Tapi pulang dari nggak dapat wawancara, tapi ada beritanya nggak setelah itu tentang pertemuan ini? Pertemuan itu saya tulis setelah saya pulang. Jadi 2 jam itu saya tidak merekam, saya tidak memotret karena tidak diizinkan. Jadi yang saya lakukan adalah mengeksplor segala macam kemungkinan yang bisa saya tulis. Gitu ya. Wow. Jadi dan misalnya gini, saya bawa buku yang saya dapat di Aceh yang ditulis oleh Hasantiro. Saya bilang, saya sudah baca buku ini, saya minta tanda tangan dong. Kan dia bangga sekali kan gitu kan. Oh ya, kamu udah baca gitu. Coba kamu bacain bagian ini. Dia minta saya baca gitu. Ya ngelihat situasi itu ya saya dramatic reading dong. Gitu kan, supaya membangkitkan emosinya dia gitu. Supaya itu bisa saya saksikan gitu. Dan itu menarik banget. Waktu saya bacain, dia nyetel kaset lagu Latin ya? Kan, G-string itu kan, sama satu lagi saya lupa itu. Itu dia puter gitu di situ sambil dia ngedengerin, dan saya dramatic reading gitu. Terus dia keluar ke balkon gitu, coba lihat itu, it's beautiful, just like Aceh, dia bilang. Jadi orang yang rindu pada tanah kelahirannya dan seterusnya ya. Nah setelah 2 jam saya lihat ini agak nggak kondusif nih, karena dia telepon berhasil nyambung, urusan panjang nih. Mungkin saya sih nggak diapa-apain, tapi nggak enak aja gitu. Akhirnya saya pamit, dia bilang, kok pulang? Iya kan sudah cukup. Ini pengalaman yang luar biasa. Saya ketemu Wali, saya bilang, saya pamit. Oh iya oke. Dianterin sampai ke lift gitu, dan di lift begitu saya masuk ke dalam, saya balik badan, pintu liftnya perlahan-lahan tertutup begitu, dia masih teriak manggil saya, Arif, Sumatera, dia bilang gitu. Ini kan satu ungkapan emosional dari dia yang bercita-cita mendirikan satu
kerajaan Aceh yang lepas dari Indonesia kan. Saya tentu tidak punya pandangan seperti itu, tapi kan saya saya harus berempati kan. Saya nggak boleh menunjukkan posisi yang berseberangan karena itu akan merusak seluruh bangunan reportase yang sedang saya dirikan gitu kan. Nah, waktu dia angkat tangan Sumatera, ya saya angkat tangan juga Sumatera gitu. Jadi sama-sama kita Sumatera. Oke lah kan, gue anak Sumatera kan. Gitu. Wow, dan akhirnya tulisan itu setelah 2000 berapa tuh Mas? Itu kan 2022 ya buku ini launching. Cerita behind the scene story-nya itu yang terjadi. Dan sebenarnya juga nggak dibilang apa ya, aku nggak ngelihat ada harus mengejar kebaruan, tapi it's a historical piece yang kita semua can relate. Exactly.